Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Jalla wa'ala nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala maupun aktivitas dunyawiyah kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita senantiasa bersalawat kepada beliau maka tentu kita akan mendapatkan salawat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dari para malaikatnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Tauhid dan para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bahwasanya hukum hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diambil dari kitab Al-Minhaj Firqatun Najiyah, jalan orang-orang yang selamat. Ya, dalam kitab ini dijelaskan oleh muallif Syekh Muhammad Jamil Zainu. Kata beliau, khalaqallahu al-alam li'ibadati wahdah wa arsala lahum ar-rusul lita'limihim wa anzala ma'ar rusul al-kutub liyahkuma bil haqqi wal adl bainahum. Kata beliau rahimahullah ta'ala bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini, ya, menciptakan makhluk, atau secara spesifik adalah Allah menciptakan jin dan manusia. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala wahdah, ya, hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Maka untuk itu ketika Allah menciptakan makhluknya, menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak begitu saja Allah perintahkan untuk ibadah, ya, melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus kepada mereka Rasul, ya, agar para Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka apa-apa yang menjadi kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan.
Ya. Dan Rasul yang diutus Allah Tabaraka wa Ta'ala diberikan kitab. Tidaklah Rasul yang diutus Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para Rasul tersebut, melainkan Allah turunkan kitab. Allah berikan kitab kepada mereka. Diberikan suhuf. Agar apa? Agar mereka beramal, berhukum dengan kebenaran, berhukum dengan apa-apa yang telah Allah turunkan, ya, sehingga mereka dapat berbuat adil di antara mereka. Ya, mereka berbuat adil di antara mereka. Wa hadzal hukm yatamathal fi kalamillah wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau juga, maka hukum-hukum tersebut tercermin, terkandung dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dan dalam sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa yashmal al-hukm fil ibadat wal muamalat wal aqaid wat tashri' was siyasah wa ghairiha min umuril bashar. Dan hukum-hukum yang Allah turunkan, ya, Allah jelaskan dalam kitabnya, Rasul jelaskan dalam hadis-hadisnya, ya, itu mengandung, mencakup berbagai perkara, berbagai masalah. Ya. Di antaranya apa? Yang berkaitan dengan urusan-urusan ibadat, urusan ibadah. Ya. Kemudian juga menjelaskan perkara-perkara muamalah. Perkara muamalah yang berkaitan dengan pergaulan antara manusia, ya, satu dengan yang lainnya. Dan juga membahas tentang masalah aqaid, ya, masalah akidah, masalah keimanan, masalah kepercayaan, ya, dan juga masalah tasyri'. Apa itu tasyri'? Yakni penetapan syariat, penetapan syariat, dan juga masalah siyasah, masalah politik, ya, masalah politik, wa ghairiha min umuril bashar, dan lain sebagainya. Banyak hal, ya, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang itu menyangkut perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan manusia. Ya. Karena manusia adalah makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah yang menciptakannya. Maka tentu Allah sangat-sangat tahu apa yang maslahat untuk mereka, untuk manusia, apa yang nanti justru akan mendatangkan mudarat. Ya, maka Allah yang sangat-sangat tahu tentang makhluknya. Sebagaimana kita berikan ilustrasi yang sederhana, ibarat kita membuat suatu produksi kendaraan, misalnya apakah Honda, Yamaha, ya, dan semisalnya, maka tentu yang paling paham adalah masing-masing pabrik tadi. Mereka lebih menguasai akan bidang-bidang mereka, kelebihan dan kelemahannya. Nah, dalam hal ini, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, ya, yang dia menciptakan makhluknya semuanya, maka dia yang paling tahu akan maslahat untuk manusia dan mudarat untuk manusia. Ya. Tayyib, yang pertama, ya, kita membahas tentang hukum ini. Yang pertama kata al-hukmu fil aqidah. Hukum yang berkaitan dengan urusan
akidah, urusan apa? Keimanan, urusan kepercayaan. Apa kata beliau? Awwalu ma bada'a bihi ar-rusul da'watuhum huwa tashihul aqaid wa da'watun nas lit-tauhid. Ya. Maka yang pertama sekali yang didakwahkan, yang diserukan, yang dimulai oleh para rasul, ya, dakwah mereka itu, seruan mereka ketika diutus Allah tabaraka wa taala kepada umatnya, yang pertama dan utama sebelum yang lain apa? Tauhid. Yang pertama adalah aqidah. Mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Ya. Ya. Perkara lain artinya setelahnya. Setelah itu disampaikan, setelah itu difahami, setelah itu tegak di hatinya, ya, di dada-dadanya manusia, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada perkara-perkara gaib yang lainnya, barulah mereka, ya, diperintahkan, yakni perkara-perkara yang lainnya. Fahada Yusuf alaihi salam fi sijn yad'u sahibih ila at-tauhid 'indama sa'alahu ta'bir ru'yah. Ya. Demikian diceritakan, ya, tatkala Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam penjara, ya, tatkala beliau berada di penjara, beliau menyerukan, beliau mendakwahkan kepada dua orang teman yang berada di dalam penjara. Apa yang pertama dia serukan? Ila tauhid. Ya. Padahal ketika dua temannya ini sa'alahu, ya, bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam tentang ta'bir mimpi. Ya, ketika mereka bertanya tentang ta'bir mimpi, maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung menjawab apa yang mereka tanyakan. Ya, Nabi Yusuf tidak menjawab apa yang mereka tanyakan. Ya. Akan tapi beliau menjawab apa yang urgen, yang utama dibutuhkan oleh mereka. Qabla ay yujibahuma qala lahuma. Ya, sebelum dia menjawab pertanyaan mereka, maka Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata kepada dua teman yang di dalam penjara, menyerukan kepada keduanya agar mentauhidkan Allah, agar beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya, surat Yusuf ayat 39-40, Allah katakan, ya sahibai sijn arbaban mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahhar. Ya, ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا الله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم walakin aktsarun nas la ya'lamun. Ya. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada kedua temannya, apa kata Nabi Yusuf? Hai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Ya, manakah yang lebih baik, kata beliau? Tuhan-Tuhan yang mutafarriqun, yang bermacam-macam ini, ataukah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ya.
Apakah Tuhan yang Maha Esa ini atau Tuhan yang Maha Esa dan lagi perkasa? Ini pertanyaan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kata beliau, kalian tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kalian sembah. Sementara apa yang kalian sembah, ya, tidaklah berdasarkan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan, ya. Dan Allah tidak menurunkan suatu keterangan sedikit pun tentang apa nama-nama dari apa Tuhan-Tuhan tersebut. Ya, maka kata Allah tabaraka wa taala, kata Nabi Yusuf menjelaskan dalam ayat yang mulia ini, inil hukmu illa lillah. Maka hukum, keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah tabaraka wa taala. Dia memerintahkan agar tidak menyembah hanya kepada Allah tabaraka wa taala saja. Ya. Allah tabaraka wa taala tidak memerintahkan untuk menyembah melainkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala saja. Dzalikad dinul qayyim. Maka inilah agama yang lurus, agama yang tegak. Ya, walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Nah ini ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian dan para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Maka hukum yang dimaksud yang itu adalah hukum Allah, milik Allah tabaraka wa taala, yakni dalam perkara akidah. Ya. Kemudian yang kedua al-hukmu fil ibadat, ya. Hukum dalam ibadah. Ya. Hukum dalam ibadah. Apa kata muallif di sini? Yajibu an na'khudha ahkam al-ibadah min salatin wa zakatin wa hajjin wa ghairi dhalik min al-Qur'an wal hadith as-sahih wa 'amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata muallif, setelah hukum yang berkenaan dengan akidah, dengan keimanan, dengan tauhid, yang kedua adalah hukum yang berkenaan dengan ibadah. Maka wajib bagi kita, ya, bagi orang-orang yang telah beriman kepada Allah, beriman kepada yang lain-lainnya, untuk mengambil hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah. Ya. Di antaranya tentang masalah salat. Tidak ada perkara salat yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua sudah dijelaskan. Ya. Sudah sering. Kemudian masalah zakat, masalah haji, dan yang lainnya. Ya. Yang itu diambil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya. Maka kita katakan, ya, berkenaan hukum hukum yang berkenaan dengan masalah salat, semua sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah sering kita sampaikan bahwasanya perkara-perkara yang sepele, yang remeh sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, disebutkan di antara cabang keimanan itu ada 70 cabang keimanan. Ya, ada mengatakan 60 cabang keimanan. Yang tertinggi kalimat la ilaha illallah, yang terendah membuang gangguan di tengah jalan. Membuang gangguan di tengah jalan. Artinya mulai dari perkara yang agung, yang besar, sampai kepada perkara yang sepele. Siapa orang yang tidak bisa untuk menyingkirkan gangguan? Semua orang bisa. Dan ini merupakan bagian dari iman. Artinya diatur. Ya, dijelaskan dalam Islam. Kemudian apalagi buang hajat. Ini perkara-perkara yang sepele, tapi Islam memperhatikan. Keluar rumah ada doanya, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, semuanya
diatur, ya, makan dengan tangan kanan, diperintahkan. Masuk jamban, WC kaki kiri, masuk masjid kaki kanan dan seterusnya. Ini masalah-masalah yang sederhana kita perhatikan, akan tapi begitu rinci dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka wajib berkenaan hukum-hukum ibadah kita mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya SAW yang sahih. Di antaranya hadis yang berkenaan dengan salat. Nah, di sini kita tentu wajib beramal dengan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maksudnya kita melihat bagaimana Rasulullah SAW salat itu telah tertuang, telah tertulis di dalam banyak hadis, ya, dalam Sahih Bukhari Muslim, di antara hadis ini. Atau banyak lagi hadis Nabi yang di situ dijelaskan mulai dari takbir sampai ke salam. Bagaimana sifat berdirinya, sifat rukunya, sifat sujudnya, semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang. Ya. Bahkan amalan setelah salat seperti apa pun sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada zikirnya, ada doanya. Bahkan Rasulullah SAW berdoa di dalam salatnya, ketika rukuknya, ketika sujudnya. Ya, bahkan Rasulullah SAW dalam suatu waktu memperpanjang rukuk dan sujudnya atau sujudnya. Ya, lebih-lebih kalau salat sendirian, di mana berdirinya, rukuknya sama dengan berdirinya sama dengan sujudnya pun demikian. Begitu lama. Di mana Rasulullah SAW berzikir dan berdoa di situ. Karena kata Rasulullah SAW, tidaklah tempat yang paling dekat antara aku dengan hambaku adalah ketika dalam keadaan sujud. Fa'aktiru biddu'a. Maka perbanyaklah kalian berdoa ketika dalam keadaan sujud. Dan di sini diajarkan, ya. Kemudian masalah haji pun juga dijelaskan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ya. "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dariku, ya, dariku, anni. Ya, bukan dari manusia, bukan dari ustaz, bukan dari kiai, bukan udah dari ulama dan seterusnya. Enggak boleh kita mengambil dari manusia biasa, ya. Maka ketika khudhu anni, kata Rasulullah, ambillah dariku manasikakum. Bagaimana manasik kalian. Jadi ketika kita ingin melakukan manasik haji, umrah dan seterusnya, maka kita mencontoh Rasulullah SAW dalam memberikan bimbingan manasik haji maupun umrah dan yang lainnya. Dan ini adalah ibadah-ibadah yang agung, ibadah zahir. Ya. Kalau sudah perkara yang besar begini diajarkan, apalagi perkara yang sepele atau masalah sepele begitu rinci dijelaskan, apalagi perkara yang agung. Ya. Tidak ada yang luput. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sekalian para sahabat, saksikan. Tidakkah agama ini telah aku sampaikan semuanya?" Apa jawab para sahabat? "Iya Rasulullah, engkau telah menyampaikan semua." Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Ya, makanya ketika kita berbicara masalah agama, ya, maka kita mencukupkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya saja. Ya, tidak boleh kita berinovasi dalam masalah agama. Karena itu sudah cukup. Adapun perkara-perkara dunia, maka kita boleh. Misalnya ketika dulu tidak ada mikrofon. Nah, ini inovasi dunia. Ya, boleh agar suaranya terdengar kemana-mana. Ya, kalau dulu tidak ada medsos sehingga tidak bisa menyebarkan dakwah ini. Seperti kesempatan hari ini kita punya media radio. Subhanallah. Allah mudahkan sehingga orang kampung, orang yang di hutan belantara ataupun di sungai yang jauh tidak bisa ditempuh oleh jalur darat
maupun sulit jalur laut, maka suara kita terdengar oleh mereka dengan media radio dan semisalnya. Ini adalah perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, ya. Ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan ketika kita berhaji. Kalau dulu tidak ada mobil, sekarang kita bisa pakai mobil. Kalau dulu tidak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Ini urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Maka jangan kita sangkutkan perkara agama dengan perkara dunia. Ya, maka di sini kita harus menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang mengerti, bisa memilah-milah mana perkara agama, mana perkara dunia. Ya, tidak boleh dicampurkan. Ya, karena dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengokulasi kurma ketika di Madinah dan ternyata nggak berhasil. Ternyata sahabat yang berhasil karena mengerti tentang urusan itu. Maka kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Adapun urusan agama, ini kepada diriku, kata Rasulullah SAW. Aku lebih paham. Ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, para pendengar Radio Roja Darussalam, rahimani wa rahimakumullah, ya, kita hendaknya wajib mengambil dalam hukum-hukum ibadah itu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ya. Dan kita pun wajib beramal dengan perkataan a'immah al-mujtahidin, ya, para ulama yang mujtahid, ya, ulama yang memang memiliki kapasitas untuk berijtihad, ya. Tentu para ulama yang sudah memiliki kapasitas untuk berijtihad banyak sekali. Mulai dari zaman setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai hari ini, yang tentu mereka memang diakui secara mu'tabar oleh ulama-ulama juga, ya. Ulama yang mu'tabar keilmuan mereka, ya, bukan ulama yang diangkat oleh orang-orang yang bukan ulama, ya kan begitu. Kita orang yang katakanlah untuk mendapatkan gelar urusan dunia saja, S1, S2, S3, yang memberikannya adalah orang yang pintar, orang yang stratanya lebih tinggi ketimbang orang yang mendapat strata S1. Iya. Yang memberikan S2, ya, yang memberikan S2, S3, doktor dan seterusnya. Ya. Nah, ini urusan dunia. Ya. Orang yang memberikan bahwa seseorang ini ahli dalam masalah komputer dan semisalnya, maka tentu yang menilai siapa? Orang yang memang lebih alim dalam masalah itu. Maka lebih-lebih dalam urusan agama. Ya, jangan kita anggap remeh urusan agama. Kalau urusan dunia barangkali kalau urusan itu ya selesai di dunia, maka itu cukup. Adapun urusan akhirat, masya Allah, urusan agama luar biasa, tanggung jawabnya dunia dan akhirat, ya. Tentu jauh lebih berat bebannya yang akan ditanggung oleh orang-orang yang tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya SAW. Ya, selain dari kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dan beramal dari perkataan a'immah al-mujtahidin. Apa kata mereka? Ya, mereka mengatakan, hampir banyak ulama yang mengatakan demikian. Ya, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Ya, ini perkataan para imam al-mujtahidin, para ulama. Ya, apabila sahhal hadits, apabila hadis itu sahih, ya, apabila kalian mendapatkan hadis yang sahih, kata para ulama, fahuwa madhhabi, maka hadis yang sahih itu adalah madhabku. Ya, madhabku artinya keyakinanku. Ya, manhaj dalam beribadah, dalam beragama. Ya. Artinya ketika boleh jadi para ulama itu, para ulama mujtahidin, mereka berijtihad. Dan ketika mereka berijtihad adalah sesuai dengan kapasitas mereka. Kalau mujtahid berijtihad, mereka berijtihad benar, fa idza asaba ajran. Fa idza akhta'a ajrun wahid. Mujtahid itu ketika dia berijtihad benar dapat 2 pahala. Kalau berijtihad salah dapat 1, itu mujtahid. Ya.
Syaratnya tentu mereka hafal ribuan hadis ya, dengan mata rantainya, matannya, ya, mustalah hadis, Al-Qur'annya hafal dengan cabang-cabang Al-Qur'annya, keilmuannya, ilmu usulnya dan lain sebagainya. Ya. Mereka berijtihad dapat 2, salah dapat 1. Kita yang bukan mujtahid, ya, kita bisa hanya menukil dari mereka. Tidak mampu kita dan tidak diberikan wewenang ya untuk berijtihad. Siapa kita? Ya, juz amma saja enggak hafal. Ya, Al-Fatihah pun barangkali belum pernah kita hafal artinya, tafsirnya. Ya. Kita mau mengalahkan para imam mujtahid, waliyadzubillah. Ini musibah. Musibah. Oleh karenanya jangan sampai nanti kita akan termasuk orang-orang yang dikatakan Rasulullah SAW dhallun wa mudhillun, sesat dan menyesatkan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan di antara tanda-tanda ilmu itu dicabut, ya, Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan para ulama. Ya. Tanda-tanda tanda kiamat itu sudah dekat, Allah mewafatkan para ulama. Ini di antara ilmu itu dicabut. Ya. Bukan Allah mencabut langsung dari dada-dadanya seorang hamba kemudian langsung dungu begitu, enggak. Tapi biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Ya. Wa idza lam yubqi aliman, apabila ulama sudah sedikit, ya, udah kurang diperhatikan para ulama, tidak diambil ilmu mereka. Kemudian kemudian ittakhadhan nas ru'usan juhal, kata Rasulullah SAW. Kemudian manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Artinya orang-orang yang tidak mengerti urusan agama. Ya. Di antaranya dalam hadis juga, di antara musibah apabila ilmu itu dipegang oleh orang-orang yang al-asagir. Orang yang al-asagir dikatakan para ulama, orang yang tidak memiliki ilmu agama tapi mereka bicara tentang ilmu agama, berbicara tentang agama. Ya. Maka ketika ulama sudah nggak ada sedikit komunitas mereka, ya, manusia akhirnya mengambil orang-orang jahil, ru'usan juhala, orang yang bodoh diangkat, ya. Fa'aftau, mereka bertanya, kemudian dia berfatwa, ditanya, nggak punya ilmu tapi ditanya. Yang bertanya pun, ya, nggak paham, ya. Akhirnya apa? Yang terjadi fadallu wa adallu. Akhirnya jawaban tersebut sesat, menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maka kita dalam perkara ini hati-hati, Bapak Ibu sekalian dan para pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada. Ya, fa idza ikhtalafa al-a'immata fi amrin min umur fala nata'assab liqawli ahad illa liman kana ma'ahu ad-dalil as-sahih alladhi lahu aslun fil kitabi was sunnah. Ya. Apa kata beliau juga, kata muallif di sini? Apabila para a'immah, para ulama mujtahidin ikhtilaf, berselisih. Ya. Berselisih mereka dalam satu urusan dari sekian banyak urusan. Fala nata'assab. Maka kita tidak boleh ta'assub. Tidak boleh fanatik kepada salah satu dari mereka atau fanatik kepada mereka. Nggak boleh
kita fanatik kepada perkataan ustadz, kiai, ulama, ya, nggak boleh. Dikatakan oleh perkataan a'immah, la tuqalliduni wa la tuqallidu al-Thawri, al-Auza'i, dan seterusnya. Jangan kalian taklid kepada diriku, kepada al-Thawri, kepada al-Auza'i, dan seterusnya. Nggak boleh taklid. Ini perkataan para a'immah, para ulama terdahulu. Ya, atau yang sering kita sampaikan, di antara perkataan mereka juga, la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak dihalalkan atas kalian mengambil perkataan kami sementara kalian tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Ya, kalau diambil dari sumbernya Al-Qur'an dan hadis yang sahih, benar ambil. Kalau tidak, maka tidak boleh. Ya. Maka kita nggak boleh ta'assub. Fanatik itu nggak boleh. Ya, ta'assub, fanatik buta. Ya, kalau fanatik benar itu maksudnya ittiba, ya. Ittiba. Kalau fanatik itu ta'assub, mengikuti tanpa ada dalil, mengikuti sesuai dengan hawa nafsu. Pokoknya sudah. Benar itulah dia itu. Karena sudah lama belajar di Arab Saudi. 20 tahun. Itu bukan ukuran. Ya, ukuran 20 tahun itu bukan ukuran. Yang penting sejauh mana orang itu berdiri, berpijak di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Atau orang mengatakan, wah, belajar di Mekah Madinah, itu bukan jaminan juga. Ya, bahkan banyak orang yang lahir dari sana, Abu Jahal, masih keluarga Nabi, ya, tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan taufik Allah tabaraka wa taala. Ya, atau banyak lagi yang lain-lainnya, ya. Kemudian kita tidak boleh ta'assub pada salah satu perkataan mereka kecuali ketika mereka berada di atas dalil yang sahih, berada di atas hujjah yang sahih, yang ada asalnya, ya, dasarnya, pokoknya dari apa? Dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua, ya. Hukum yang berkenaan dengan hukum ibadah. Ya. Hukum ibadah. Kemudian yang ketiga, al-hukmu fil muamalat, ya. Al-hukmu fil muamalat, hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah muamalah. Ya. Masalah-masalah apa? Interaksi antar manusia. Ya. Interaksi atau pergaulan antar manusia. Ya. Min bai'in wa syira'in wa qardin wa ijaratin wa ghairiha yakunul hukm fiha lillahi wal rasulihi. Ya. Ya, ini hukum yang berkaitan dengan masalah muamalah. Apa itu? Masalah jual beli. Ya. Masalah jual beli. Kemudian apa lagi? Masalah qard, ya, qardin. Masalah apa? Pinjam meminjam. Apa lagi? Ijarah, sewa menyewa. Diatur dalam Islam. Ya. Bagaimana caranya agar kita jual beli yang benar, pinjam meminjam yang benar, ijarah ataupun sewa menyewa yang benar. Jangan sampai nanti justru ada ribanya di sana, ada zalimnya di situ, ada unsur judinya atau unsur ghararnya yang enggak jelas, ya. Maka itu telah dijelaskan bagaimana cara muamalah yang benar dalam Islam. Maka ketika kita berbicara masalah jual beli, masalah sewa menyewa, masalah pinjam meminjam, ya, itu semua sudah dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini masalah yang sangat-sangat agung, jual beli, ya. Nggak boleh kita, karena ini masalah umum, seolah-olah ini perkara yang bukan ibadah, ya, bukan sholat,
atau semisalnya. Nah, ini akhirnya kita sembarangan, ya. Lebih-lebih hari ini perkara riba, banyak di antara manusia kaum muslimin yang terjatuh kepada perkara riba. Ya, riba jelas dosanya Masya Allah ngeri, ya. Ngeri, ya. Paling tidak kita sudah berhadapan dengan Allah, perang bersama Allah tabaraka wa taala orang-orang yang yakni bermuamalah dalam masalah riba. Nah, tentu dalam perkara ini Allah tabaraka wa taala secara umum ya mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah katakan, "Fala rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Apa kata Allah? Kata Allah tabaraka wa ta'ala, maka kata Allah, demi Tuhanmu, ya, fala rabbika, demi Tuhanmu, ya, la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Mereka itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala, hakikatnya la yu'minun, tidak beriman. Ya. Hatta yuhakkimuka, sampai mereka itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala, sampai mereka itu berhukum, ya, kepadamu, sampai mereka itu menjadikan dirimu sebagai hakim, ya, menjadikan dirimu sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, fima syajara bainahum, ya, terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan, ya. Thumma la yajidu, sampai tidak didapati dari mereka apa? Merasa haraj, merasa keberatan pada diri mereka, mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan, apa yang telah engkau tetapkan, wa yusallimu taslima, sehingga mereka, ya, mereka menerima taslim, ya, mereka dengan penerimaan yang sebenarnya, ya, penerimaan yang sepenuhnya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ya, berkenaan dengan ini, waqad dzakara al-mufassirun sababu nuzuliha, ya. Di sini para mufassirin, ya, menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat ini, ya. Sebab-sebab turunnya ayat yang mulia ini, ya. Di sini muallif menjelaskan tentang di antaranya hadis dari dari Imam Bukhari rahimahullah taala, menjelaskan tentang masalah ini sekaligus menjelaskan tentang sebab turunnya ayat yang mulia ini, ya. Kata muallif, wa huwa anna rajulaini ikhtalafa fi syiqayah, ya. Jadi ayat ini turun ketika ada dua orang sahabat yang ikhtalafa, yang berselisih, ya. Dalam urusan apa? Dalam urusan pengairan, ya, atau bahasa kitonya, bahasa kerennya irigasi, ya. Pengairan. Maka di sini siapa di antara dua sahabat ini, yakni Zubair bin Awwam, ya. Zubair. Maka ketika mereka mengadukan perihal mereka, ya, dan Rasulullah SAW menghukumi ataupun memutuskan bahwasanya yang ternyata berhak dalam irigasi tersebut, ya, fahakama Rasul sallallahu alaihi wasallam li Zubair ay syaqiyah, ya, ini dalam memutuskan kepemilikan itu miliknya Zubair, ya, memiliki Zubair. Faqala rajul hakamta lahu li'annahu ibna ammatik, ya.
Maka kata-kata orang tersebut, ya, laki-laki tersebut, wahai Rasulullah, engkau putuskan hukum ini, ya, dengan membela yang diberikan kepada Zubair, ya, karena dia adalah anak bibimu, kan begitu. Karena ini dia anak bibimu, maka dari kisah ini turunlah ayat yang mulia ini. Maka para sahabat ketika itu mereka berhukum, ya, dengan apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Mereka yusallimu taslima. Mereka taslim. Mereka menerima dengan penerimaan yang sepenuhnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Kemudian poin yang keempat, ya. Jadi poin yang ketiga ini, ya, agar kita hukum juga berbicara tentang masalah apa? Muamalah, ya. Tentu ini hanya garis besar. Tentunya banyak lagi perkara-perkara muamalah yang lainnya, ya. Bahkan tanpa terkecuali ketika seorang bermuamalah dengan makhluk yang lain, misalnya kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, ya. Seperti kita dengan hewan, ketika hewan itu tidak bersalah, tahu-tahu ditendang, dipukul, nah ini muamalah kita nggak bagus dengan hewan, nggak boleh zalim, ya, nggak boleh zalim, karena kezaliman hari ini ada kezaliman esok di akhirat. Az-zulmu yaumul qiyamah. Kezaliman hari ini itu kezaliman besok. Ya, kita akan menanggung semua risiko apa yang telah kita lakukan kezaliman pada hari ini. Kita zalim kepada hewan, dikurung nggak dikasih makan misalnya, atau ada kucing gara-gara dia nyolong ikan asin, wah, sampai mati kucingnya, disiksa gara-gara ikan asin. Padahal kita berterima kasih kita dapat pahala setelah kucing mendapatkan ikan asin. Mungkin kita bakhil, kita pelit, ya, kita berikan hal tersebut untuk dia, sedekahnya kita kepada kucing atau tanaman, ya, kita zalimi dan seterusnya, ya. Atau misalnya kita diajarkan ketika kita menyembelih, ya, Rasul memerintahkan, baguskan bagaimana penyembelihan kalian, yakni tajamkan pisaunya misalnya, dan menutup matanya ketika menyembelih. Ini adab muamalah kita di dalam kepada hewan ternak dan semisalnya. Ya, itu poin yang ketiga, ya. Yang keempat adalah hukmu fil hudud wal qisas liqaulihi ta'ala. Ya. Yang keempat ini adalah hukum berkenaan dengan masalah apa? Masalah hudud. Ya, masalah hudud. Apa itu hudud? Yaitu hukum yang berkenaan dengan masalah hak-hak Allah tabaraka wa taala. Pada kajian kitab ad-da'u wa dawa telah kita jelaskan, ya, tentang masalah maksudnya hukum had itu, ya, ketika itu termasuk hukum yang syar'i, ya, hukum syar'iyah, ya, di antaranya ketika seorang membunuh, ya, maka dia dibunuh, ini hukum had, ya. Ketika dia mencuri, potong tangan, ya. Ketika dia berzina, dirajam. Nah, ini adalah hukum had, ya, hukum yang ditetapkan Allah tabaraka wa taala, ya, ya. Dalilnya apa? Firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Maidah, Allah katakan, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُحَةُ قِصَاص, ya. Kemudian dalam penghujung ayat disebutkan kata Allah tabaraka wa taala, Allah katakan, ya, kita sedikit bacakan lengkap ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa katabna 'alaihim fiha an-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'aini wal-anfa bil-anfi wal-uzuna bil-uzuni was-sinna bis-sinni wal-jurhatu qisas faman tasaddaqa bih fahuwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, apa di dalam apa maksudnya, dalam kitab Taurat, ya, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, ya. Kemudian mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, ya, telinga dibalas dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Ya, ini diberikan balasan yang sama. Barang siapa yang melepaskan hak kisasnya, ya, maka dia menjadi penebus dosa baginya, ya kan begitu. Maka barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Tabaraka wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, ya, maka mereka itulah orang yang zalim. Ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, para pendengar Radio Raja Darussalam rahimani wa rahimakumullah, maka ayat ini begitu jelas bagi kita, tapi kita pun tidak boleh lalu serampangan dalam memahami ayat ini. Kan ayat ini ada beberapa di antara, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dikatakan fa ulaika humul zalimun. Dikatakan lagi fa ulaika humul fasiqun, ya. Kita, ya, dalam menghukumi ketika seorang, ya, tidak berhukum dengan hukum Allah misalnya, ya, lebih-lebih kita hidup di negeri kita yang kita cintai, negeri Indonesia, yang secara umum tidak berhukum dengan hukum Islam, tapi kita katakan kita umatnya mayoritas Islam. Terus apakah ketika pemerintah kita, ulil amri kita tidak berhukum dengan hukum ini, terus dikatakan fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun? Enggak segampang itu, ya kan? Kita lihat pemimpin kita, pemimpin yang Islam, yang mereka salat, dan hampir sebagian besar pemimpin kita Islam, ya. Maka lihat bagaimana mereka terhadap hukum tersebut. Tidak gampang bagi kita untuk langsung sebagian kelompok, ya, sebagian kelompok yang kita katakan ada kelompok yang mengatasnamakan Islam yang disebut dengan Khawarij, yang begitu mudah memvonis siapa saja yang tidak berhukum hukum Allah maka mereka kafir. Artinya kafir di sini dimaksud oleh mereka keluar dari Islam dan darahnya halal, ya, hartanya halal. Ini na'udzubillah di antara bentuk pemahaman yang salah, ya. Padahal para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah, ya, mengatakan ketika berbicara masalah kufur di sini, ya, bisa kufur yang menyebabkan keluar dari Islam, bisa kufur yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Kufrun duna kufrin. Artinya apa? Dia tetap terjatuh kepada dosa besar, tapi tidak keluar dari Islam, masih berada dalam daerah al-iman, ya, begitu. Ya, itu dia yang kita makanya orang-orang yang memiliki pemahaman ekstrim seperti ini sehingga mereka mengkafirkan saudaranya, ya, sehingga mereka bikin bom di mana-mana misalnya, itu terjadi. Ya, bahkan hari ini masih banyak orang yang memiliki prinsip seperti ini, yang dikatakan Rasulullah SAW, orang-orang Khawarij itu ada kilabun nar, anjing-anjingnya apa? Neraka, ya. Maka kita berhati-hati. Nah, mereka di sini kan pakai dalil. Mereka juga membawakan Al-Quran. Mereka kadang bawa juga hadis. Tapi Al-Quran mereka fahami dengan ra'yu mereka, dengan akalnya mereka, dengan pemahaman mereka. Ya, maka kita katakan Al-Quran tidak salah. Hadis yang sahih tidak akan salah. Cuman salahnya apa? Pemahaman mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq urida bihil batil. Kalimatul haq urida bihil batil. Kalimat yang hak tapi yang diinginkan adalah kebatilan.
kalimat yang hak, tapi yang mereka inginkan adalah kebatilan. Maka ini adalah bentuk penyelewengan ya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah hukmu lillahi fit tasyri'i, yakni hukum, yakni penetapan syariat. Ya, dalam penetapan syariat, tasyri' adalah milik Allah tabaraka wa taala semata. Ya. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat As-Surah ayat 3, Allah katakan syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik. Ya, kata Allah tabaraka wa taala, dan Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya. Ya, kata Allah tabaraka wa taala. Dan juga kepada Nuh alaihissalam, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Ya. Maka di sini ikhwafillah, waqad ankarallahu azza wa jal 'alal musyrikin i'ta'a haqq at-tasyri' li ghairi Allah azza wa jal. Maka di sini Allah tabaraka wa taala menolak orang musyrikin, ya. Menolak orang musyrikin yang mereka memberikan hak penetapan hukum, yakni kepada selain Allah tabaraka wa taala, ya, kepada selain Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 21, Allah katakan am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah. Ya, kata Allah, apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Apakah mereka memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa taala yang mereka mensyariatkan untuk mereka, ya? Yang ya, kata Allah, apakah mereka memiliki sesembahan-sembahan selain Allah tabaraka wa taala yang mensyariatkan, yang mentasyri' untuk mereka agama, ya, sementara Allah tabaraka wa taala tidak mengizinkan itu kepada mereka, ya. Maka di sini ikhwafillah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada 5 poin yang pada pertemuan kali ini insyaallah subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita bahwasanya yang dimaksud kita berhukum itu adalah milik Allah tabaraka wa taala, yang berkisar masalah berkenaan dengan masalah akidah, berkenaan dengan masalah ibadah, perkara muamalah dan perkara hukum had, ya, dan juga hukum tasyri', ya. Semoga ini bermanfaat. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, ya, fadhil tafadhal. Jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kita telah menerima pertanyaan dari pendengar kita via pesan singkat WhatsApp. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Pada pembagian harta waris, saudara saya membaginya rata menurut mereka. Ketika saya sampaikan harus pakai hukum Allah, mereka bersikeras mempertahankan kemauan mereka. Bagaimana sikap saya seharusnya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Iya. Pertama, ketika antum sudah menjelaskan kepada saudara antum tentang masalah hukum waris, ya, ketika orang tua meninggal, ya, ayahnya misalnya, maka ketika itu berlaku hukum waris, ya, berlaku hukum waris, ya. Dan hukum waris ini telah Allah tabaraka wa taala jelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, ya, secara rinci dalam Al-Qur'an, ya, dan tidak ada perincian secara khusus dalam hadis. Kenapa? Karena memang Allah tabaraka wa taala tahu, ya, tentang bahwasanya memang harta itu, ya, fitnah. Ya, sampai Rasulullah SAW katakan al-fitnah fi ummati al-mal. Bahwasanya fitnah atas umat itu adalah harta.
Maka ketika harta itu Masya Allah banyak ya nominalnya, kalau 1 juta mungkin sedikit. Tapi kalau sudah sekian miliar, wah, itu harta menjadi rebutan. Maka Allah tahu. Allah tahu. Ya, maka ketika harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu banyak, maka jatuh harta pembagian waris. Adapun nanti ketika dia punya wasiat, itu tidak lebih dari 1/3 dan itu pun bukan untuk ahli waris. Ya. Maka ya sikap antum ya tetap jelaskan ya, kita mencari ridho Allah tabaraka wa taala ya, agar nanti orang tua kita tenang ya. Nanti ketika setelah dibagi ya, ini insya Allah akan bermanfaat untuk orang tua kita yang telah meninggal, kan begitu, katakan sampai demikian ya. Harta sebanyak apapun ya kita miliki, itu nanti akan ketika tidak dimanfaatkan, tidak diambil dengan cara yang hak, nanti nggak berkah, ya kan begitu ya. Sampaikan kalau diambil secara tidak hak, artinya ketika harta waris yang harus dibagi dengan waris tapi tidak diindahkan, maka artinya kita sudah berbentur dengan hukum Allah ya, dan kita akan zalim kepada yang lainnya. Kenapa zalim? Karena misalnya begini, katakanlah yang kekeh untuk membagikan harta tersebut misalnya bagi rata, katakanlah perempuan. Nah ini si perempuan tidak ada hak dia mendapatkan sama rata dengan laki-laki. Ya, kata Allah tabaraka wa taala, laki-laki 2 bagian dari perempuan. Ya. Jadi kalau seandainya katakanlah harta tadi 1 miliar, katakanlah begitu ya, 1 miliar, dan dia katakanlah punya saudara laki-lakinya ada 4, perempuannya katakanlah 3 ya. Artinya ada berapa tuh? 7 lah misalnya, 7. Perempuan 3, laki-laki 4 misalnya. Iya. Kemudian maka berapa dibagi? Dibagi ditambah 4 lagi karena laki-lakinya ada 4 orang, tambah 4 lagi. Jadi jumlah berapa? 11. Artinya harta tadi 1 miliar dibagi 11, kan gitu ya, gampangnya. Dibagi 11. Ya, kalau dibagi 11 artinya yang laki-laki 2 bagian, yang perempuannya satu bagian. Itu gampangnya. Walaupun ada perincian lagi yang lain ketika ternyata ahli waris itu ada ibu, ya kan, ada keluar saudaranya bapak dan seterusnya ya. Nanti ada yang mendapatkan, ada yang mahjub dan seterusnya. Ini maka tentu ini kalau dibagi rata maka tentu ini menyalahi ya, menyalahi aturan Allah tabaraka wa taala, dan tentu kita telah menzalimi atas hak orang lain. Ya, kalau bagi rata artinya kalau lagi tadi perempuan dapat 2 miliar, yang laki-laki dapat 2 miliar, nah harta yang diambil oleh wanita ini tadi, si saudara perempuan, itu punya saudara laki-laki. Kita telah zalim. Hati-hati, az-zulmu yaumil qiyamah. Kezaliman hari ini, zalimnya besok. Ya mungkin kalau dia nggak ridha kan ini repot, kan begitu ya, repot. Walaupun barangkali dengan terpaksa. Nah, hati-hati. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Ya, kalau ternyata itu nanti justru hilangnya keberkahan harta kita. Ya, apalagi itu harta waris. Ya, wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian. Saat ini kami berikan kesempatan bagi jamaah yang hadir langsung di Masjid At-Tauhid untuk menyampaikan pertanyaannya. Tafadol. Silakan kalau ada. Kembali kami informasikan untuk jamaah yang hadir langsung di Masjid At-Tauhid untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah. Kembali kami mengajak para jamaah yang hadir langsung di Masjid At-Tauhid untuk menyampaikan pertanyaannya
seputar tema bahasan kita pada sore hari ini. Tafadhol. Baik Ustadz, jika tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, dipersilakan untuk menyampaikan ikhtisar dari pembahasan kita pada kali ini. Tafadhol Ustadz. Baik, ibu-ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, para pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, dari bahasan kita yang telah kita sampaikan ini, maka tentu umat Islam wajib berhukum, wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, hadis-hadis yang sahih sebagai hakim bagi kita, ya, sebagai penuntut hukum, dan merujuk kepada keduanya tatkala kita berselisih, ya. Fa in tanaza'tum bi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Apabila berselisih maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, selesai masalah, kan begitu ya. Maka di sini Allah tabaraka wa taala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Maka hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah Jalla wa Ala turunkan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, wa ma tahkumu a'immatahum bi kitabillahi wa yatakhayyaruna bima anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kata Rasulullah SAW, dan selama, kata Rasulullah SAW, para pemimpin umat ini tidak berhukum kepada Al-Quran, tidak berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ya, tidak memilih apa yang telah Allah tabaraka wa ta'ala turunkan, ya, maka niscaya yang diperoleh apa? Kesengsaraan. Kesengsaraan yang Allah tabaraka wa ta'ala timpakan di tengah-tengah mereka, ya. Oleh karena itu, ya, kita, ya, apa yang bisa kita lakukan maka kita lakukan. Ketika tidak bisa maka kita banyak-banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Bila benar itu datang dari Allah, bila keliru itu semata kekurangan diri saya pribadi dan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.